itel kembali bikin heboh lagi nih di pasar global lewat HP entry levelnya, yaitu itel S24. Di luar sana, HP ini dijual cuma 1 juta kecil guys. Dan dipastikan, itel Indonesia bakalan resmi ngerilis HP terbaru ini. Karena di sertifikasi TKDN, kalau itel S24 ini udah kedaftar dengan model S666LN senilai 35,75%. Yang menarik, HP ini bawa desain yang jauh dari kesan murahan. Padahal seperti tadi di awal gue bilang, kalau HP ini bawa desain yang sangat mewah. Meski bodinya kebuat dari plastik, tapi bobotnya cukup berisi, yaitu 192 graman yang feel saat digenggaman kerasa solid. Cuman karena ini HP murah, belum dilengkapi sertifikasi pelindung tahan cipratan air. Yang lebih menarik, di bagian layar kini udah pakai punch hole. Padahal sebelumnya di S23 kemarin masih pakai water drop. Luasnya itu di 6,6 inci IPS beresolusi HD+ dengan refresh rate 90 Hz dan level kecerahannya di 480 nits. Ya, secara desain dan spek layarnya, si itel S24 ini terbilang cukup, malah udah jadi standar HP sejutaan saat ini. Nggak sampai di situ aja, di sektor performa juga ada peningkatan yang cukup signifikan dibanding generasi sebelumnya. Sekarang chipset yang dipakai dari MediaTek G-Series, yaitu Helio G91 yang berfabrikasi 12 nanometer. Secara benchmark, chipset ini nggak beda jauh sama Helio G88. Skor Antutu yang didapat, itel S24 ini ada di 260 ribuan poin. Yap, dengan skor segitu buat kelas sejutaan udah terbilang kenceng. Bahkan buat kebutuhan gaming kelas ringan pun masih bisa dimainkan dengan lancar. Apalagi kalau penggunaan HP ini buat harian dijamin pasti lancar. Kalau opsi storage-nya, HP ini ada 2 varian dan 1 pilihan RAM, mulai 8/128 dan 8/256 GB. Fitur RAM virtual juga tentunya masih ada ya guys. Oh iya, perlu kalian tahu kalau jenis memorinya masih pakai eMMC 5.1 dan RAM LPDDR4X. Ini agak cukup aneh, padahal di S23 kemarin aja jenis memorinya udah pakai UFS, namun sekarang malah downgrade. Mungkin karena chipset yang dipakai Helio G91 ini belum support UFS. Oke, pindah ke kameranya. Di itel S24 ini bawa konfigurasi dual kamera, tapi sebenarnya yang kepake cuma 1. Resolusi kameranya ini di 108 megapiksel dan kamera selfie-nya 8 megapiksel. Kalau perekaman video di kamera belakangnya bisa sampai 2K 30 fps dan video selfie Full HD 30 fps aja. Lanjut buat softwarenya, sayang banget nih, pas keluar box masih pakai Android 13 yang berbasis itel OS 13.5. Di harga sejuta gini mah, apalagi merek itel jangan terlalu banyak ngarep bisa naik OS ya guys. Dipakai harian lancar aja udah bersyukur banget malah. Tapi sih gue harap kedepannya semoga aja ada update buat perbaikan kalau ada bug. Sedangkan buat kapasitas baterainya, HP ini dibekali 5000 mAh yang sanggup dipakai seharian penuh. Dan meski itel ngejual HP ini sejutaan, tapi buat kecepatan ngecasnya udah 18 watt. Nih, buat abang ojol atau ngehandle online shop, HP ini recommended banget deh. Seperti biasa, fitur essential yang biasa dipakai kayak lubang 3,5 mm, slot micro SD masih ada. Dan yang mencengangkan, speakernya udah stereo nih. Terus sensor gironya udah hardware, ditambah sensor sidik jari di samping. So, kesimpulannya, merek itel ini masih jadi primadona di Indonesia, terutama di kelas entry level. Karena itel terkenal jual murah, tapi spek yang didapat selalu di atas para kompetitornya. By the way, itel S24 ini udah duluan rilis di pasar Afrika dan India ya. Di sana itu dibanderol varian termurahnya mulai 1,4 jutaan dan tertingginya di hampir 2 juta. Tapi semoga aja harga di Indonesia nanti harusnya dijual lebih murah lagi, biar konsumen kelas bawah bisa ngerasain teknologi tanpa harus keluar duit banyak. Ya udah, kita lihat aja ke depannya, semoga itel S24 ini segera rilis resmi di Indonesia. Karena sampai sekarang pihak itel pun belum ngasih kode buat peluncuran HP ini. Oke, thanks yang udah nonton video ini sampai habis. Kita ketemu lagi di konten selanjutnya. Bye-bye.